Baik, selamat sore para peserta training Children Today, Leader Tomorrow. Kita akan masuk pada sesi yang kedua. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, baik, sebelum saya memaparkan lebih jauh, saya teringat tentang seorang pemimpin yaitu bernama Adolf Hitler, pernah berkata, "Berikan 20 anak kepadaku, akan aku jadikan 10 anak paling jahat di dunia dan 10 anak paling baik di dunia ini." Ini artinya apa? Bahwa seorang anak itu ibarat seperti kertas putih polos, di mana orang dewasa bisa membentuknya apakah nanti hasilnya akan menjadi baik atau jahat. Tentu saja sebagai orang percaya kita ingin mendidik anak-anak kita sejak muda seperti kata firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu." Nah, mari kakak-kakak, bapak ibu semua, sejenak kita mengingat kisah-kisah orang hebat yang menerima Yesus sejak anak-anak. Ada seorang bernama Polikarpus, sejak usia 9 tahun sudah menerima Yesus. Maka dia memiliki iman yang kuat dan luar biasa. Bahkan ketika dia dibakar, dia berkata, "Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Matthew Henry, dia menerima Tuhan Yesus sejak usia 10 tahun. Dan kita tahu bahwa Matthew Henry membuat tafsiran Alkitab yang tafsirannya sudah diterjemahkan ke dalam 300 bahasa di seluruh dunia. Nah, kalau kakak-kakak juga sering menyanyi menggunakan kidung jemaat, kalau kita sering membuka buku kidung jemaat, maka ada banyak lagu-lagu yang ditulis oleh seorang komponis bernama Isaac Watts, di mana Isaac Watts ini juga menerima Tuhan Yesus sejak anak-anak. Dan ada satu kisah yang sangat menarik, juga seorang yang hebat menerima Yesus sejak anak-anak, yaitu bernama George Washington Carver. George Washington Carver ini ketika dia sedang sekolah minggu, dia punya teman yang pincang. Lalu dia ingin memberikan tongkat kepada temannya yang pincang ini, dan tongkat itu akan diraut dengan sebuah pisau membentuk tongkat yang indah. Lalu dia berkata kepada gurunya, "Guru, aku ingin memiliki sebuah pisau supaya aku bisa meraut sebuah tongkat yang indah dan akan aku jadikan hadiah buat sahabatku." Lalu gurunya mengajarkan kepada George Washington Carver, "Engkau kan punya Tuhan Yesus, engkau bisa berdoa dan engkau meminta kepadanya, maka dia akan memberikan kepadamu." Dan malam itu George Washington Carver sebelum tidur, dia berdoa meminta sebuah pisau. Dan di dalam mimpinya George Washington Carver sedang berlari di ladang gandum, lalu dia melihat sebuah semangka yang sedang terbelah dan ada sebuah pisau yang bergagang hitam sedang tertancap di semangka itu. Dan ketika bangun pagi-pagi, George Washington ingat mimpinya, lalu ia berlari ke ladang gandum itu dan dia mendapatkan jawaban doanya bahwa pisau yang dia minta itu ada tertancap di semangka yang terbelah. Nah, itulah titik balik bagaimana George Washington mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bahwa doa-doanya selalu dikabulkan. Dan Anda tahu siapa George Washington Carver? Adalah orang yang memiliki 300 hak paten, yang pada saat itu Amerika sedang mengalami krisis karena waktu itu orang-orang menanam kapas, dan ketika kapas-kapas diserang hama, maka masyarakat menderita. Dan Washington Carver berdoa, lalu dia diberi hikmat Tuhan
sebagai sarjana kimia pertama kulit hitam, dia menganjurkan untuk menanam kacang. Dan saat itu kacang-kacangan melimpah dan masyarakat Amerika diberkati. Tetapi ketika kacang-kacangan melimpah, harga menjadi jatuh, timbul masalah baru. Lalu George Washington itu membawa di dalam doanya. Dan akhirnya melalui kacang-kacang itu dibuatlah produk-produk derivatif atau produk-produk turunannya. Sehingga dari kacang-kacang itu George Washington menghasilkan 300 produk yang lain, menghasilkan minyak goreng, kosmetik, tinta, plastik, dan lain-lain yang selama ini kita nikmati dan kita tidak pernah tahu ternyata itu adalah karya George Washington Carver. Nah, oleh karena itu sejarah mencatat ada banyak tokoh-tokoh Kristen dan martir yang hebat, ya, seperti Polikarpus, Matthew Henry, D.L. Moody, David Platt, ya, seperti George Washington Carver, sampai bahkan ada Billy Graham. Mereka sejak muda mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, melihat kisah-kisah mereka, pastilah ada orang-orang dewasa yang sudah mengajar orang-orang tersebut pada saat mereka masih anak-anak. Nah, saya akan mengajak sebuah kisah yang menginspirasi dari seorang guru sekolah minggu yang pemalu bernama Edward Kimball. Dia seorang guru sekolah minggu pemalu tetapi tekun dan setia. Dan kita bisa melihat legasi atau warisan yang diberikannya memberikan pengaruh besar melalui pelayanan-pelayanan yang menyentuh secara pribadi, membuat tokoh-tokoh itu menjadi tokoh-tokoh yang hebat. Edward Kimball seorang guru yang pemalu dan suatu hari mengunjungi seorang anak muda bernama D.L. Moody yang bekerja di sebuah toko sepatu sebagai tukang semir sepatu. Dan Edward menjumpainya di belakang rak-rak sepatu lalu berdoa. Bahkan ketika Kimball berdoa dan meletakkan tangan di bahunya untuk menerima Kristus, D.L. Moody masih tetap menyemir sepatu. Tetapi melalui ketekunan dan kesetiaannya akhirnya D.L. Moody menjadi salah satu murid sekolah minggu dari Edward Kimball. Ia selalu duduk di bagian belakang sambil mengantuk karena lelah bekerja. Suatu ketika Edward menyuruh D.L. Moody membuka Alkitabnya Injil Yohanes, tetapi D.L. Moody membuka kitab Kejadian, sehingga anak-anak di sekitarnya saling tersenyum dan mengejek. Namun Edward Kimball terus setia membimbing D.L. Moody sampai akhirnya dia meninggalkan toko sepatu untuk menjadi seorang pengkhotbah dan penginjil hebat di sepanjang zaman. Pada tanggal 17 Juni 1873, Dwight L. Moody mengunjungi Liverpool, Inggris untuk melakukan perjalanan penginjilan dan KKR. Moody berkunjung ke gereja baptis yang digembalakan oleh seorang pemuda bernama E.B. Meyer. Dalam khotbahnya, Moody menyampaikan kisah yang sangat menyayat hati tentang seorang guru sekolah minggu yang telah mengunjungi setiap murid-muridnya dan membawa mereka kepada Kristus. Khotbah itu menyentuh E.B. Meyer, membakar bahkan menginspirasinya untuk menjadi seperti penginjil D.L. Moody. Dan ketika E.B. Meyer melakukan perjalanan dan penginjilan keliling ke Amerika, E.B. Meyer berkhotbah di Northfield, Massachusetts, dan seorang pendeta muda mendengar kata-kata Meyer. Sekiranya Anda tidak sanggup menyerahkan segalanya untuk Kristus, adakah Anda sanggup untuk dijadikan sanggup? Dan kenyataan itu membuat J. Wilbur Chapman untuk menyahut panggilan Tuhan dalam hidupnya. Chapman kemudian menjadi salah satu penginjil paling hebat di zamannya. Seorang sukarelawan datang bernama Billy Sunday untuk menolong Chapman dalam melakukan penginjilan dan KKR. Sambil belajar berkhotbah dengan memperhatikan Chapman, akhirnya Billy Sunday pun mengambil alih dari pelayanan Chapman dan menjadi salah satu penginjil paling dinamik di abad itu.
Pelayanan Billy Sunday telah membawa beribu-ribu orang kepada Kristus. Setelah menjadi penginjil luar biasa di Amerika pada tahun 1924 di Charlotte, North Carolina, Billy Sunday mendirikan Charlotte Businessman Club untuk sekelompok orang Kristen yang mendedikasikan diri mereka untuk menjangkau kota untuk Kristus. Melalui perkumpulan itu akhirnya memenangkan seorang pengusaha bernama Mordecai Ham untuk menjadi penginjil. Dan Mordecai Ham menulis sebuah doa di setiap perlengkapan hotelnya. Tuhan, kirimlah seorang hamba untuk memberi kekuatan. Tuhan menjawab doanya melalui mimpi agar dia melayani di sebuah sekolah SMU. Dan ketika Mordecai Ham melakukan KKR pada tahun 1932, seorang remaja yang tinggi semampai duduk di tengah khalayak ramai, tertegun dengan khotbah yang disampaikannya. Pada setiap malam khotbah itu seolah-olah berseru dan menudingkan jarinya ke arah anak muda itu. Malam demi malam, remaja itu pun datang dan akhirnya maju ke depan untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan remaja itu adalah Billy Graham. Billy Graham telah menjadi penginjil dan pengkhotbah yang hebat dan dihadiri jutaan orang. Dan sejarah mencatat semua itu dimulai dari seorang guru sekolah minggu yang bernama Edward Kimball, di mana berjuta-juta orang telah menerima kesan dan keputusan, dimulai dari menjangkau seorang anak di toko sepatu untuk menerima Kristus. Apakah karya Roh Kudus itu masih berlaku dan bisa terjadi saat ini? Tentu saja. Tuhan mau memakai Anda dan saya untuk mengubah dunia melalui anak-anak dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh karena itu jangan kecil hati jika saat ini Anda sebagai guru sekolah minggu merasa apa yang Anda kerjakan sepertinya tidak mendapat dukungan, bahkan mendapatkan cemooh. Apa yang sedang Anda kerjakan mungkin tidak mendapatkan penghargaan yang layak, karena sepertinya pelayanan yang kita lakukan tidak memberikan dampak dan hasil yang nyata dan cepat. Tetaplah setia menanam, karena itulah tugas kita. Sebab Allah berfirman, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Percayalah jika Edward Kimball untuk menghasilkan seorang pemimpin yang hebat seperti Billy Graham, dia membutuhkan 6 generasi. Maka kita pun dapat dipakai Tuhan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu kakak-kakak yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, setelah saya membaca, melihat dan terinspirasi dari kisah-kisah orang hebat ini, maka saya mulai merubah mindset di dalam pelayanan saya. Tadinya saya suka melakukan pelayanan yang bersifat besar, kolosal, kelompok besar, dan perlahan saya coba merubahnya menjadi kelompok kecil. Tetapi sekarang saya coba menjadikan pelayanan menjangkau jiwa-jiwa atau pribadi. Karena saya percaya D.L. Moody bisa berubah menjadi orang hebat karena ada seorang Edward Kimball yang melakukan pelayanan secara pribadi. Ada banyak materi-materi penginjilan yang bisa kita gunakan. Ada bahan-bahan seperti EE-Kit, lalu ada kisah nyata dari Lifeword, ada Awana, ada Allah memberi keselamatan dari PEA, Persekutuan Evangelism Anak, ada materi dari Kid Story, ada materi dari Mailbox, Club Explorer, ada materi dari Superbook. Ya, kebetulan saya pernah ikut menulis sebagian buku kurikulum dari Superbook Indonesia. Lalu ada buku tanpa kata dengan 5 warna kuning, hitam, merah, putih, dan hijau. Ya. Tapi hari ini saya akan mengajak kakak-kakak semua membuka pintu hati anak-anak melalui cara yang singkat. Karena ketika anak-anak sudah membuka hati, maka kita akan mudah
memasukinya lebih jauh, ya. Nah, saya akan mengajak kakak-kakak menggunakan materi yang bernama Injil dalam 1 menit. Ya. Mengapa? Karena menggunakan Injil dalam 1 menit ini singkat, praktis, dan membuka hati. Kalau kita menggunakan materi-materi yang panjang, itu kan kita perlu latihan, perlu belajar. Tetapi dengan materi Injil dalam 1 menit, maka kita akan membuka hati anak-anak, dan selanjutnya biarlah Allah yang bekerja. Nah, Injil dalam 1 menit ini terdiri dari sebuah kartu yang bisa dilipat ke dalam lalu dibolak-balik begitu ya. Nanti sehingga gambarnya menjadi berubah. Sehingga pada waktu cerita misalnya di dalam gambar ini Injil 1 menit mengisahkan tentang takut, rasa takut. Ya, pasti semua orang memiliki rasa takut. Pada waktu Anda ketemu anak-anak, Anda bisa menanyakan apakah kamu pernah memiliki rasa takut. Nah, di situ ditampilkan gambar tentang anak-anak yang sedang naik perahu di tengah ombak yang besar. Ya. Lalu Anda berinteraksi, cerita, dan akhirnya nanti Anda balik bagian belakangnya, yaitu bagian kedua, maka katakan di situ ada gambar, jikalau engkau ketakutan, berserulah kepada Allah, Dia akan menolongmu. Ya, maka ketika Allah menolong dan seterusnya cerita gitu ya, karena Yesus yang meredakan badai gitu ya, dan akhirnya menjadi diam, tenang. Maka lalu Anda buka lipatan itu, maka akan keluar gambar yang ketiga, yaitu gambar anak yang sedang di atas perahu dengan ombak yang tenang. Nah, mari kita akan coba praktek ya, menggunakan bahan yang sudah kakak-kakak semua download atau Anda bisa dapatkan melalui blogs Labwords Indonesia blogspot.com. Nah, gunakan materi ini untuk bercerita dengan 5 dasar atau tips yang saya ajarkan. Yang pertama, opening. Ya. Sebelum Anda menceritakan kisah cerita Injil 1 menit ini, Anda bisa bertanya kepada anak-anak. Ya, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan rasa takut. Lalu Anda bisa mengajak anak-anak mengisahkan latar belakangnya, yaitu kisah Tuhan yang akan menjadi kisah anak-anak, di mana ada cerita ketakutan di sana, lalu ketakutan itu menjadi jawaban dari kisah-kisah anak-anak yang memiliki rasa ketakutan. Baru nanti langkah ketiga Anda menceritakan kisah Injil di dalam 1 menit. Dan yang keempat, anak-anak diminta menceritakan kembali sampai di manakah pemahaman mereka. Di sanalah Anda bisa melihat bagaimana mereka bisa tahu dan mengerti tentang cerita yang sudah Anda sampaikan. Langkah selanjutnya Anda membuat sebuah tanggapan atau respon dari apa yang sudah Anda sampaikan dengan 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan kepala, yaitu informasi apa yang didapatkan dari cerita itu. Lalu pertanyaan yang berkaitan dengan hati, perasaan-perasaan apakah yang dialami oleh anak-anak, lalu bagaimana ketika mereka misalkan menjadi salah satu pelaku di dalam cerita tersebut. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan tangan, yaitu aplikasi hand gitu ya. Bagaimana menerapkan kisah-kisah itu menjawab tentang pergumulan anak-anak. Oke, dan mari kita sekarang praktek di dalam kelompok menggunakan bahan Injil 1 menit. Terima kasih, selamat berpraktek, Tuhan Yesus memberkati.